yaitu napak tilas dari Operation Rally. Dalam Operation Rally ini memang waktu itu memakan korban. Di hari pertama saya coba menginap di dusun itu dengan menggali banyak sekali cerita-cerita. Upacaranya seperti tari-tarian, lalu kakinya sempat dipukul supaya kuat katanya. Sampainya di dusun Losa memang terasa sangat asing karena melanjutkan perjalanan ke dusun Losa. Di situ sampainya di dusun Losa memang terasa sangat asing karena tidak banyak orang yang masuk berjalan kembali ke dalam jalur Operation Rally, jalur pedalaman Pulau Seram semenjak tahun 90-an. Selain masyarakat asli, karena jalur pendakian Gunung Binaya pun berada di sisi lain dari jalur ini. Nah, di situ saya coba masuk ke dusun itu, tentu ada 2 keluarga, 2 rumah. Mulai saya perhatikan ada yang ngintip dari dalam rumah. Mungkin karena asing, ada orang baru masuk dengan peralatan besar, dengan keril ya standar pendaki gunung. Gue coba masuk. Awal-awal memang sangat sulit berkomunikasi dengan mereka. Ya mereka selain menjaga ini siapa, ini orang siapa yang masuk ke kampung gue. Lalu karena kita bawa guide lokal, akhirnya suasana jadi hangat. Kita juga bawa logistik. Akhirnya di malam itu kita bisa makan bareng di situ. Sama seperti dusun berikutnya, saya coba menggali informasi apa yang ada di sana. Saya mendengarkan mereka bercerita bahwa mereka masih di sana menganut kepercayaan. Mereka ada satu pohon besar sebagai tempat ibadah mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia luar, dalam artian dengan sistem pemerintahan gitu. Kristen. Ya, memang Bapak di sini punya kepercayaan, artinya Hindu dengan Kristen. Hindu dengan Kristen. Iya, karena sudah mencampuri. Jadi dicampur gitu. Iya. Terus yang menjadi apa titiknya kemana gitu? Ke ada patung kah? Ke benda-benda apa seperti batu atau kayu gimana? Ya dia sehari. Artinya kira-kira umur ini hati-hati ke patungnya di koa. Waktu Salah. Dahil pa salah. itu cuma disiplinan saja, yang dipanggil orang tua dari rumah saja itu. Begitu. Ya. Cara bersembahnya. Ya, secara bersembahnya begitu. Dengan Sri Pinang. Ya, Sri Pinang. Kita panggil orang tua dulu. Ketika saya sempat bertanya di malam itu, ketika tanya presidennya siapa saat ini, mereka sangat sulit untuk menjawab. Tahu nggak sih Bapak? Presiden sekarang siapa? Siapa? Ayan na. Wan. Arya Ketua Arianti. Harga. Presiden Indonesia siapa? Presiden Indonesia. Dia. Jawa. Susi. SBY. SBJ. SBY. SBJ. Berarti Indonesia memang banyak tempat-tempat yang belum terekspos, belum dimasuki dan di riset secara utuh. Makanya dari itu di dusun ini saya menemukan temuan baru bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Seperti hari sebelumnya, perjalanan saya lanjutkan ke desa-desa berikutnya. Desa-desa berikutnya tentu lebih dalam. Perjalanan dilalui memang dengan trek yang tidak terduga. Kita harus melewati sungai-sungai besar sebelum siang karena
di Pulau Seram itu di atas jam 12 sudah pasti hujan. Jika hujan bisa mengakibatkan sungai banjir. Di dusun berikutnya saya menjumpai sesuatu yang unik lainnya, yaitu cara pemakaman. Mereka masih memakamkan keluarga mereka tuh di dalam sebuah gua di sekitar batu, hanya dengan peti berupa kayu dan ditaruh di situ dan ditutup dengan daun-daun. Jadi iya, ada banyak di bawah itu. Ada sudah hancur. Udah hancur ya, Iya. tinggal tengkorak kepalanya ya. Iya. Biasanya untuk 2005. oh 2005. mereka melakukan itu untuk setiap keluarganya yang meninggal. Jadi tidak dikubur. Itu yang menarik di desa selanjutnya. Makin ke dalam, saya berjalan setiap hari itu sekitar 10 sampai 12 jam kita berjalan. Ada satu desa yang memang diperingati oleh guide saya bahwa kita jangan masuk terlalu malam. Karena sangat jarang sekali orang asing masuk ke desa itu gitu. Jika ditakutkan kita dianggap ingin merampas hasil kebun mereka atau yang lain gitu. Jadi memang diwanti-wanti seperti masuk salah satu desa. Saya coba masuk, saya sempat dicegat beberapa orang desa itu dan ditanyakan macam-macam, mau apa masuk ke sini gitu, mau ngapain ke sini gitu, bawa apa aja, kenapa barangnya besar-besar gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan, saya rasa pertanyaan lazim gitu ketika kita masuk ke dalam sebuah daerah, kita harus izin. Nah, dari situ mencoba bernegosiasi untuk bisa tinggal, untuk bisa menginap malam itu, karena cukup riskan untuk kita menginap di luar perkampungan. Satu, karena binatang buas, yang kedua kita tidak tahu debit air sungai karena kampung-kampung itu berada dekat sekali dengan sungai, dan yang ketiga space untuk kita mendirikan tenda itu memang tidak terlalu besar. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke dalam kampung, kita guide-nya bernegosiasi dan kita bisa masuk ke dalam kampung. Di situ satu dusun yang sedikit lumayan banyak rumahnya, lingkungannya indah. Jadi rumah itu di kanan kiri dengan rumput yang hijau gitu. Dari situ kita udah bisa ngelihat ternyata di ujung sana kita baru bisa melihat Gunung Binaya. Nah, dari situ sama prosesnya setiap hari melanjutkan perjalanan, tapi di dusun ini kepergian kita diiringi dengan tari, dengan musik yang gembira dari masyarakat untuk melepas kita menuju ke desa atau dusun selanjutnya. Jadi yang menarik di sana juga bahwa untuk membagi rezeki pada masyarakat di sana juga. Jadi selain kita membawa tim dari Antek Pala, Ambon, klub pencinta alam, kita juga hire beberapa porter. Tapi porternya hanya dari desa menuju desa ini. Setelah desa ini kita ganti lagi, yang porter kemarin kembali dari desa ini mengantar ke desa selanjutnya. Jadi itu membantu mereka juga secara perekonomian untuk mendapatkan uang. Walaupun mereka belum tahu kapan mereka akan menggunakan uang tersebut. Setelah itu beberapa kali sempat sebelum masuk ke sebuah desa, itu namanya desa Manusela, di mana dulu saat operasian relief itu desa itu dijadikan base camp ya. Karena desa itu besar, penduduknya banyak, desa itu menjadi pilihan dalam operasian relief waktu itu. Dalam operasian relief waktu itu juga ada beberapa hasil temuan pengamatan langsung masyarakat yang melakukan ekspedisi. Juga terlihat sejumlah struktur atau susunan batu membentuk dinding hingga menyerupai suatu bangunan atau benteng. Dan dia menambahkan tujuan besar penelitian melakukan perekaman data arkeologi pertama, khususnya di puncak Binaya, sebagai salah satu lokasi yang diyakini merupakan hunian pertama masyarakat asli Maluku. Pengumpulan data etnoarkeologi ini dilakukan dalam rangka mengkaji kearifan lokal masyarakat Pulau Seram yang masih mempertahankan cara hidup arboreal, yakni memanfaatkan hasil hutan
untuk kehidupan sehari-hari, tetapi memiliki kearifan lokal yang mampu melestarikan hutan itu sendiri. Nah, itu yang benar-benar saya lihat di sana. Logistik yang saya bawa selama ekspedisi memang tidak banyak. Saya hanya membawa kebutuhan pokok dan makanan instan. Sementara untuk lauknya, itu guide saya dan teman-teman rantai kepala bilang, ya bang, bisa kita dapat itu nanti di kampung gitu. Seperti apa? Mereka ada ayam, lalu sebagian dari hasil berburu mereka adalah rusa dan beberapa hasil kebun seperti singkong. Di situ jadi kita tidak usah khawatir tidak mendapatkan makanan. Jadi dari hari pertama tadi masing-masing desa kita selalu mendapatkan makanan di setiap desa. Kalau untuk beras kita memang tim kita bawa sendiri, dan makanan instan seperti mie atau sarden itu ada sebagai bekal jika sewaktu-waktu di perjalanan tidak sampai untuk desa-desa tersebut. Itu yang menariknya. Nah, di Manusela ini dan kita sempat berinteraksi dengan banyak orang-orang di sana. Salah satunya kepala desanya yang menunjukkan koleksi-koleksi piring-piring Cina ya yang kita lihat, yang beliau temukan di daerah situ. Tambah lagi ada satu sekolah teman-teman sempat membantu gitu, guru yang ada di sana untuk mengajar adik-adik kita yang masih di sekolah dasar. Di situ ada kelas 1 sampai kelas 6 dan gurunya cuma 1. Di situ saya benar-benar melihat bahwa seorang pendidik, seorang pengajar, dia berjuang sendiri untuk memberikan materi, untuk memberikan pelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang jadi pertanyaan, gajinya berapa? Menemukan trek pendakian untuk menuju Gunung Binaya. Sampai akhirnya saya sampai di Desa Kanike. Puncak Sejati berada sekitar 2 jam dari Waipuku. Di situ baru kali itu juga saya makan siripinang. Kita tahu ada pendahulu kita almarhum Norman Edwin. Panjang perjalanan kita dengan mudah menemukan burung kakatua. Jika perempuan haid datang bulan, itu mereka diasingkan.